Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma fasalli wa sallim ala khatamil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Bapak Ibu sekalian yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah memuliakan kita semua dunia hingga akhirat insyaallah, dan semoga rumah tangga kita masing-masing menjadi rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah, berbahagia, selamat dunia hingga akhirat. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu sekalian, pada kesempatan pagi hari ini tema kita terkait halal bihalal dalam tinjauan syariah. Jadi halal bihalal dalam tinjauan syariah atau perspektif syariah. Ini penting saya sampaikan. Yang pertama, karena halal bihalal sudah menjadi sebuah kebiasaan, tradisi pasca Ramadan. Yang kedua, karena sebagian kecil masyarakat kita masih ada yang menolak acara halal bihalal. Yang ketiga, sebagai jawaban setidaknya untuk kita yang suka berhalal bihalal, artinya yang kita kerjakan juga harus punya dalil, punya landasan hukum. Sehingga ketika ada orang bilang, misalnya Pak Taufik jangan hadir, itu kan acara bid'ah. Halal bihalal kan nggak ada contohnya, perintahnya dari Allah dan Rasulnya gitu. Ini sebagian kecil masyarakat Islam ada yang berpikir demikian. Kita tidak bermaksud untuk mendiskreditkan mereka, tetapi kita juga harus punya dalil dalam melaksanakannya gitu. Baik, sebelum ke sana ingin saya tegaskan berulang-ulang bahwa dalil dalam sistem hukum Islam itu yang disepakati oleh jumhur ulama ahli sunnah wal jamaah adalah Al-Quran, hadis, ijma', qiyas. Ini sepakat, empat ini. Ada yang menolak hadis sebagai dalil yang kedua. Siapakah mereka? Yaitu faham ingkarus sunnah. Dia nggak nerima hadis, nggak mau pakai hadis. Alasannya apa? Alasannya yang benar hanya Al-Quran, yang pasti benar mutlak adalah Al-Quran. Selain Al-Quran tidak ada yang mutlak benar, maka kita harus kepada yang mutlak benar, firman Allah berupa Al-Quran. Itu kata mereka. Apa dalil mereka? Dalil yang dipakai mereka untuk melegitimasi kelompoknya, yaitu ingkar sunnah. Surah An-Nahl ayat 89 yang berbunyi, وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ
Dan kami turunkan kepada engkau wahai Muhammad Alkitab Al-Quran yang menjelaskan segala sesuatu. Jadi versi mereka itu semua sudah ada, nggak perlu lagi yang lain selain Al-Quran gitu. Sehingga faham ingkar sunnah itu tidak menerima al-hadis, apalagi selainnya. Nggak nerima ijma, nggak nerima qiyas gitu ya. Nah yang kedua, ijma. Jumhur ulama sepakat bahwa ijma merupakan dalil ketiga setelah Al-Quran hadis. Ada yang tidak sepakat, nggak mau nerima. Siapa? Syiah, Khawarij, dan Mu'tazilah. Syiah, Khawarij, dan Mu'tazilah. Ini tiga kelompok yang tidak menerima ijma sebagai dalil dalam sistem hukum Islam. Yang keempat, qiyas. Jumhur ulama ahli sunnah menerima, tapi ada yang nggak menerima. Siapa? Yaitu Syiah Imamiyah dan Al-Zahiriyah. Syiah Imamiyah dan kelompok Al-Zahiriyah. Nah, itulah ijma yang disepakati jumhur ulama al-sunnah, tapi ada yang nggak nerima, Syiah, Khawarij, Mu'tazilah. Qiyas disepakati jumhur ulama al-sunnah, tapi ada Syiah Imamiyah dan Al-Zahiriyah yang nggak nerima gitu. Nah kita pilih yang mana? Saya pilih Ahlus Sunnah wal Jamaah yang menerima ijma qiyas sebagai dalil kedua dan ketiga setelah Al-Quran hadis. Saya contohkan kenapa kita harus terima ijma. Kalau dalam Al-Quran sudah disebutkan, tidak perlu dalil lagi yang lain. Al-Quran sudah menyebutkan, menjelaskan, sudah cukup Al-Quran. Meskipun kadang-kadang ditambah oleh Nabi dalam hadis-hadis beliau, kita terima. Yang kedua, dalam Al-Quran tidak digambarkan secara gamblang, tidak dirinci, hanya dasar-dasarnya saja ada. Contoh perintah sholat, surah Al-Isra ayat 78. Aqimis salata liduluki syamsi ila ghasaqil laili wa qur'anal fajr. Inna qur'anal fajri kana mashhuda. Perintah sholat 5 waktu. Tetapi tata caranya, bacaannya, jumlah rakaatnya tidak ada dalam Al-Quran. Adanya dalam hadis Nabi begitu. Maka kalau kita nggak nerima hadis Nabi, bagaimana tata cara sholat kita, tata cara haji kita? Wa atimmul hajja wal umrata lillah. Sempurnakanlah haji dan umrahmu. Bagaimana menyempurnakannya? Dalam Al-Quran tidak ada, adanya dalam hadis-hadis Rasulullah. Perintah makan, kulu washrabu, makan dan minumlah. Tapi tata cara makan yang rinci tidak ada. Umpama makan dengan tangan kanan, tidak dengan tangan kiri. Nggak ada penjelasan dalam Al-Quran, adanya dalam hadis. Kalau makan bareng, ambil yang terdekat dengan kamu, jangan yang di sono. Gitu. Ini ada tata caranya. Sampai duduknya saja ada tata caranya. Duduk makan gitu. Atau Nabi kalau makan kurma roti dengan 3 jari. Ada hadisnya. Ada sunnahnya begitu. Dalam Al-Quran tidak ada. Yang ketiga, dalam Al-Quran tidak ada
dalam hadis juga tidak ada. Contoh perbuatan sahabat Umar bin Khattab ketika masa Rasulullah, tarawih itu hanya 3 malam kurang lebih Nabi keluar Masjid Nabawi. Pada masa Khalifah Abu Bakar juga masih sama. Di Masjid Nabawi tidak ada sholat berjamaah tarawih dengan satu imam sebulan penuh, belum ada, belum. Tapi Masjid Nabawi semenjak Khalifah Umar bin Khattab pertengahan sampai hari ini ada sholat tarawih berjamaah dengan satu imam 1 bulan penuh. Zaman Nabi enggak, zaman Abu Bakar tidak gitu Pak. Nah, masjid ini nyontoh siapa nih? Nyontoh Nabi atau nyontoh Umar? Umar. Ya, mencontoh sahabat Umar juga sama dengan mencontoh Rasulullah. Kenapa? Karena kata Nabi, alaikum bisunnati wa sunnati khulafa'ir rasyidin min ba'di. Peganglah sunnahku dan sunnah khulafa'ir rasyidin setelahku. Gitu. Contoh apa lagi? Ijma. Di masa Nabi tidak ada hadis ini sahih, hadis ini hasan, hadis ini dhaif, hadis ini palsu. Belum ada masa Nabi. Masa sahabat pun belum ada gitu. Jadi belum ada. Kapan mulai ada? Yaitu pada pada tahun kedua Hijriah. Siapa yang menulis pertama kali? Yaitu Abu Bakar Muhammad bin Syihab Az-Zuhri yang lahir tahun 51, kemudian wafat tahun 124 Hijriah. Jadi abad 2 Hijriah baru ada itu. Hadis ini dhaif, itu enggak ada masa Nabi. Ini sahih tidak ada. Kenapa? Belum diperlukan, Pak. Nabi masih hidup. Zaman sahabat hidup, Nabi wafat pun belum ada pembagian hadis menjadi sahih, hasan, dhaif, palsu, tidak ada. Contoh apalagi? Ijma, kesepakatan ulama menulis sallallahu alaihi wasallam ketika menulis nama Nabi Muhammad atau Rasulullah itu tidak ada sallallahu alaihi wasallam. Surah Al-Fath ayat terakhir, Muhammadur Rasulullah, titik. Tidak ada tulisan sallallahu alaihi wasallam, tidak ada. Tetapi hari ini Bapak Ibu baca kitab tafsir, kitab-kitab hadis, kitab-kitab fikih, setiap ada tulisan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini maslahah mursalah yang menjadi ijma para ulama. Termasuk pemberian titik pada huruf-huruf Al-Qur'an pada masa Nabi, masa sahabat, huruf Al-Qur'an belum ada titiknya. Ba, ta, sa, nun, ya, enggak ada titiknya, Pak. Jim, ha, kha, semuanya sama. Dal, zal, ra, zai, sin, shin, sad, dot, sama semua. Kalau itu dipertahankan sampai sekarang, repotlah kita. Repot. Itu menjadi ijma ulama. Yang terakhir qiyas yang disepakati. Qiyas itu adalah mempersamakan sifat hukum yang tidak ada nas Quran hadisnya kepada yang ada nas Quran hadisnya, sifat hukumnya. Contoh, sifat hukumnya khomer adalah memabukkan, menutupi akal, merusak akal, itu khomer.
Makanya pernah kan saya sampaikan di sini, Ustadz AM, guru tahfidz Al-Quran, masuk penjara gara-gara nyabu dan mengedarkan sabu-sabu. Dan sekarang masih belum keluar di LP Bangkalan, Madura, bersama beberapa ustadz yang lain dan 25 santri nyabu. Ustadznya nyabu dan mengedarkan gitu. Ketika ditanya, diwawancarai, ia bilang dengan enteng mengatakan, saya tidak melanggar hukum Allah, tapi saya hanya melanggar hukum manusia, begitu. Terus kenapa Ustadz? Apa dalilnya? Dalam Al-Quran yang diharamkan adalah khomer, bukan sabu-sabu, bukan ekstasi. Nah, itu alasannya. Yang kedua, dalam Al-Quran surah An-Nahl 67, An-Nahl 67, bahwa khomer itu terbuat dari dua buah-buahan, kurma dan anggur saja. Kurma dan anggur saja, betul ya? Tuh. Wa min thamaratin nakhili wal a'nabi tattakhiduna minhu sakaran wa rizqan hasana. Dan dari buah kurma dan anggur, kurma dan anggur, kurma dan anggur, tidak ada alpukat, tidak ada nanas, tidak ada gedang, pisang, tidak ada duren, tidak ada mangga, enggak ada. Wa min samaratin nakhili wal a'nabi tattakhiduna minhu sakaran wa rizqan hasana. Kurma dan anggur, titik. Seluruh ayat Al-Quran dari Al-Fatihah sampai An-Nas hanya dua buah-buahan yang menjadi bahan baku khomer, gitu Pak. Versi hadis Nabi Muhammad SAW 5. Sahih Bukhari 4619. Sahih Bukhari 4619. Bunyi hadisnya, nazala tahrimul khamri wa hiya min khamsatin. Turunnya pengharaman khomer, dan khomer itu min khamsatin, dari 5. Minal inabi, anggur, wat tamri, kurma, wal asali, madu, wal hintati, gandum, wasyairi, biji gandum. Itu Pak. Tidak ada nanas, alpukat, duren, tape, tidak ada. Apalagi ganja, apalagi ekstasi, pil koplo, sabu-sabu, tidak terbuat dari 5 macam buah-buahan ini, maka halal, kata Ustadz AM itu. Ini namanya pendapat yang ngawur. Kenapa dia nggak pakai kias? Tidak pakai kias. Makanya kalau pakai kias tidak. Dari bahan apapun, ketika punya sifat yang sama dengan khomer, memabukkan, menutup akal, merusak akal, maka dia khomer. Kullu muskirin khomrun wa kullu khomrin haram. Gitu. Ini kias namanya. Nah, itu kias. Contoh kias kedua. Wakaf produktif pada masa Nabi terbatas kepada bentuk perkebunan. Sahabat Utsman, sahabat Umar mewakafkan kebun. Isinya paling kurma, anggur. Hari ini Al-Azhar Jakarta punya wakaf produktif, bukan nanam anggur dan kurma, tapi menanam pohon jabon.
Pohon Jabon di Ciseeng, Bogor. Itu wakaf produktif milik Al-Azhar Jakarta. Itu tanaman bid'ah. Iya, dulu nggak ada memang. Tapi intinya sifat hukumnya adalah menguntungkan, menghasilkan, gitu loh Pak. Kurma menghasilkan buah-buahan kurma bisa dimakan dan dijual. Hasilnya untuk wakaf. Mauquf alaih, yang berhak menerima wakaf, mauquf alaih namanya. Hasilnya dibagi 3. Untuk mauquf alaih yang menerima wakaf, untuk operasional wakaf karena yang nandur, yang nyiram, yang ngurusi itu butuh biaya operasional. Nah, yang ketiga bisa digunakan untuk mengembangkan wakaf. Yang tadinya hanya 2 hektar, beli lagi 2 hektar 500 meter. Terus berkembang lagi sampai punya berhektar-hektar. Gitu. Wakaf produktif yang lebih canggih hari ini, hotel produktif. Di Mekah, Madinah, di Turki, di Mesir, itu sudah ada banyak wakaf hotel produktif. Jadi kalau jamaah Masjid Al-Kautsar, Al-Fajar pengen wakaf produktif, beli tanah di depan sana, bikin hotel, wakaf hotel produktif Masjid Al-Fajar. Hasilnya untuk membiayai operasional masjid, pendidikan di masjid, kesejahteraan umat di masjid, yang ke masjid gitu. Al-Azhar Pak, ke Mesir, jumlah mahasiswanya kurang lebih 40.000, karyawan dan dosen 11.000. Itu tidak dibantu pemerintah Mesir. Anggaran bukan dari pemerintah Mesir, tapi hasil wakaf produktif. Kita bayangkan dosennya 11.000 kurang lebih, plus bagian administrasi, cleaning service, mahasiswa 40.000, gedung yang sebegitu besar, pemerintah sepeser pun tidak membantu. Bahkan pernah wakaf produktif Al-Azhar diambil pemerintah untuk bayar utang, membantu pemerintah pembangunan gitu Pak. Jadi jangan heranlah begitu, ada yang begitu. Tapi yang paling penting adalah wakafnya wakaf hotel. Zaman Nabi nggak ada hotel, nggak ada. Kontrakan juga belum ada. Jangan ke hotel, kontrakan belum ada zaman Nabi. Gitu. Nah, ini namanya kias. Apa kiasnya? Sama-sama menguntungkan, surplus, menghasilkan. Baik. Nah, terus bagaimana halal bihalal itu Pak Taufik? Halal bihalal. Apakah dia termasuk ada dalil secara langsung dalam Quran hadis, atau termasuk ijma atau qiyas? Nah, ada dalil yang belum disepakati, yaitu al-urfu, kebiasaan atau adat. Al-adatu muhakkamatun, adat itu bisa menjadi hukum. Kapan? Kalau tidak melanggar syariat. Tidak melanggar syariat. Dalilnya, ma ra'ahul muslimuna hasanan fahuwa indallahi hasanun. Apa yang dipandang baik oleh orang-orang Islam, maka baik pula di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua kaidah hukum, as-sabitu bil urfi kas-sabiti bin nassi. Sesuatu yang sabit dengan uruf itu sama sabitnya, tetapnya dengan nas Quran hadis. Contoh, ronda. Zaman Nabi nggak ada ronda. Termasuk pembagian RT 1, RT 2, RT 4, RW 1, nggak ada zaman Nabi, nggak ada. Terus setelah bikin RT itu bid'ah.
RW itu bid'ah, bubarin. Nabi nggak nyontoin, nah gitu. Apalagi plus rondah lagi, nggak ada juga. Nah betul Pak, memang ada di masa Nabi RT RW, nggak ada. Oh siapa ketua RT-nya? Sahabat Abu Bakar. RW-nya siapa? Sahabat Uthman. Tidak ada itu. Tapi hari ini ada RT RW di Indonesia. Juga ada ronda, gotong royong. Ayo gotong royong bangun jembatan, gotong royong. Itu nggak ada. Tapi itu adat. Termasuk jual beli tanpa akad. Ini Bapak Ibu paling sering, yakin paling sering. Ya kan? Jual beli tanpa akad, iya kan? Coba pakai akad enggak? Enggak pakai akad. Contoh begini. Beli sayur, ikan. Berapa Bu? 10.000. Itu ya. Kalau pakai akad, Bu, saya beli sayur senilai ini, saya beli jengkol segini, beras segini, dengan harga segini, ya saya jual. Nggak ada gitu, nggak ada. Tapi di Palangkaraya ada, di Palangkaraya ada, menerapkan mazhab Syafi'i. Apalagi di Superindo, Indomaret, Alfamaret, Alfamidi, ambil, nunggu 100.000 Pak. Ada kembalian Pak, boleh diinfakkan, boleh disumbangkan, gitu kan? Baru itu pakai akad. Ketika minta sumbangan pakai akad. Ketika jual belinya tanpa akad, itu kuali. Apa kuali itu? Terbalik. Ya harusnya yang penting jual belinya pakai akad. Ini enggak. Yang diakati apa? Sumbangannya, Pak, ada sisa 300 perak, boleh disumbangkan? Bilang enggak enak. Di sebelah ada tetangga, dikira pelit gitu kan? Ya udah nggak apa-apa, akadnya. Tetapi sah, sah secara apa? Secara uruf adat. Sudah antarodin, saling rela, ridho, meridhoi. Sama dengan waktu saya diajak makan Ustadz Supriyadi, tahu-tahu datang soto kudus, batin saya ini jualan atau dikasih? Nah itu kan akadnya nggak jelas Ustaz. Itu kemarin itu jualan atau dikasih? Nah itu hadiah. Nah itu kan jelas. Hari ini baru jelas nih. Ini baru jelas. Gitu Pak. Itu termasuk al-urfu, adat. Termasuk adat yaitu mudik. Budaya mudik. Zaman Nabi hidup, Ramadan selesai, Nabi enggak memerintahkan mudik ke Mekah. Nabi enggak bilang idza sumtum Ramadana terus farji'u ila qaryatikum. Jika kalian selesai puasa Ramadan sebulan penuh, maka pulanglah ke negerimu. Enggak ada itu. Tetapi sahabat teman-teman Aster mudik. Hanya tahun ini enggak mudik. Kenapa? Covid. Pertanyaannya, boleh enggak mudik itu? Boleh. Budaya yang diperbolehkan dalam Islam. Kenapa? Isinya mudik adalah silaturrahim. Silaturrahim. Gitu. Tapi dengan niat yang bagus, niat yang benar. Jangan begini, Bu. Semangat mudik. Semangat banget. Apa nama itunya? Biar orang kampung tahu saya sukses. Jangan. Biar orang kampung tahu saya merantau ke Taman Aster. Saya sudah ganti mobil 4 kali, tahu kan? Nah ini nggak boleh itu. Yang salah bukan mudiknya, nawaitunya, gitu, nawaitunya. Nah itu contoh mudik itu budaya
yang tidak ada di Timur Tengah, tidak ada di Eropa, tapi ada di Indonesia ketika selesai menjalankan Ramadan pulang kampung yang punya kampung. Gitu, Pak. Ada juga adat yang tidak boleh kita ikuti. Contoh di kampung saya, Pasuruan, Gunung Tengger, itu sampai hari ini masih ada setiap tahun 1 Saka, tanggal 1 Saka, itu ada budaya motong kerbau, motong kambing, motong domba, motong sapi, kepalanya dibuang ke kawah Gunung Tengger untuk tolak bala. Ini tidak boleh kita ikuti. Jangan diikuti yang seperti ini, putus. Tapi juga jangan menghina mereka. Lakum dinukum waliyadin. Itu budaya dari agama mereka, bukan budaya dari umat Islam. Contoh yang kedua, zaman saya masih taman kanak-kanak sampai SD kelas 4, saya suka diajak oleh kakek saya ke sawah. Nah, pada hari-hari tertentu itu ada sesajen. Bikin sesaji, isinya telur, jenang, apa jenang itu? Dodol ada yang putih, ada yang apa? Ada yang merah, ada yang coklat. Terus ada nasi kuningnya, ada ayam bakarnya, macam-macam lagi itu. Ditaruh di pojok sawah pinggir sini supaya apa? Supaya Dewi Sri nggak ngamuk, supaya panennya bagus. Ini musyrik. Tapi kakek saya untuk merubah masyarakatnya tempo dulu tahun 81 di kampung saya, kakek saya tidak begini, itu musyrik, tinggalkan. Tidak. Kakek saya waktu itu enggak. Kakek saya bernama Abdul Manaf. Kakek saya namanya Abdul Manaf. Kakek saya almarhum Abdul Manaf itu enggak. Beliau punya sawah, orang bikin apa tadi? Sesajen, dia bikin. Hanya tidak pakai kemenyan. Yang lain pakai kemenyan, pakai kembang. Kakek saya kemenyan, kembang tidak ada. Terus ngajak saya dan cucu-cucunya yang lain. Ayo, lah yang namanya anak kecil SD kelas 1, 2, 3, ada telur, ada ayam. Oh, seneng kan? Ikut dah. Di sawah-sawah yang lain, sawah-sawah tetangga bikin juga, tapi ada kemenyannya, ada kembangnya, segala macam. Terus ditaruh, gini Pak, ditaruh, udah bubar. Kakek saya enggak, ditaruh, cucunya diajak, ayo nak sayang, ayo cucu ayo duduk, doa ya kita ya kepada Allah, baca Al-Fatihah, Al-Ikhlas, Al-Falaq, Al-Ayat Kursi. Wah, kita amin dah. Habis amin, ayo diambil dimakan. Menjadi aneh. Kenapa? Itu Pak Abdul Manaf kok begitu ya caranya ya? Gitu. Kita mah dibiarkan. Ada rezekinya tikus yang makan. Rezekinya meringsang. Apa meringsang itu? Musang. Rezekinya musang yang makan. Kakek saya enggak. Bikin rezeki sama cucu-cucunya. Akhirnya apa? Telur saya ambil, ayam diambil adik saya, jenangnya diambil teman-teman saya, habis semua. Orang bilang, itu mah selamatan, begitu. Akhirnya Pak, saya SD kelas 6 hilang itu. Itu namanya merombak adat
pelan-pelan. Merombak adat pelan-pelan. Hilang sudah sekarang. Apalagi sekarang sudah hilang semua. Itulah dakwah. Nah, baik. Kemudian yang ke-6 yaitu maslahah mursalah. Al-Quran, hadis, ijma' qiyas. Uruf, maslahah mursalah. Yang 4 disepakati, yang 2 tidak disepakati. Maslahah mursalah apa artinya Taufik? Kemaslahatan yang terlepas. Mursalah terlepas. Maksudnya Pak Taufik, maksudnya kemaslahatan yang tidak disebut langsung dalam Quran hadis gitu. Tapi maslahat. Al-Quran tidak merintahkan, Nabi nggak mencontohkan, tapi ada maslahat. Apa itu? Kembali kepada yang tadi. Apa? Pemberian titik pada huruf Al-Quran itu maslahat. Bikin ilmu tajwid, nun mati ketemu ba, apa bu? Iklab, mim ketemu mim, idgham mimi. Terus mim, alif, ada kayak alis namanya mat, jaiz munfasil. Itu pada masa Nabi tidak ada, masa sahabat tidak ada. Tapi ada maslahat. Apa maslahatnya? Agar orang mampu bisa membaca Al-Quran dengan benar. Gitu. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik. Nah itu ada tanda apa nih? Kayak alis, ya kan? Zaman Nabi, sahabat tidak ada itu semua, tapi hari ini ada kemaslahatan. Kemaslahatan yang tidak disebut oleh Allah dalam Al-Quran, kemaslahatan yang tidak disebut Nabi dalam sunnah-sunnahnya. Namanya maslahah mursalah. Gitu. Nah, pertanyaannya sekarang, halal bihalal masuk yang mana Pak Taufik? Tunggu dulu.